Jawabannya jelas, mengundurkan diri tidak. Prabowo tidak pernah mengundurkan diri. Bahkan di dalam pertemuan dengan Habibie, Prabowo masih meminta supaya dia tetap menjabat jadi Pangkostrat. Banyak hal-hal yang terkait dengan Prabowo yang ada di dalam berbagai buku yang terbit pada tahun 98 itu, atau mengenai tahun 98 itu. Saya sebutkan tadi buku yang ditulis oleh Habibie, kemudian buku yang ditulis oleh Sintong Panjaitan. Nah, buku itu sebetulnya memperlihatkan sosok Prabowo paling tidak di mata dari orang-orang yang menulisnya. Sintong Panjaitan ataupun juga kemudian Luhut Panjaitan itu adalah orang-orang yang lebih senior dari, bahkan pernah menjadi atasan dari Prabowo. Dan Sintong Panjaitan itu juga menceritakan di dalam bukunya, dan itu tidak pernah dibantah, bahwa beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Prabowo semasa masih menjadi perwira, baru menjadi perwira di Kopassus misalnya. Bagaimana kecurigaan dia terhadap Benny Murdani yang dianggap dia menjual senjata terhadap Pakistan misalnya, dan Prabowo melakukan sesuatu tindakan pada saat itu yang tidak dibenarkan. Nah, jadi berbagai hal yang ada di dalam buku itu sebetulnya memperlihatkan sifat atau karakter dari Prabowo. Jadi kita bisa menilai sendiri gitu. Terlepas dari apa namanya itu, kepastian bahwa dia dalang atau tidak, ini sesuatu yang sangat apa namanya itu, sesuatu yang tidak bisa dikatakan secara ya atau tidak, apakah dia dalang atau tidak dari kasus Mei tahun 98 gitu. Jadi saya mengatakan tadi soal bukan penting amat gitu untuk mengatakan apakah dia dipecat atau diberhentikan. Yang jelas dia dicopot, ya, kata copot pun juga agak negatif juga. Dia tidak lagi menjabat posisi yang sama gitu. Itu barangkali yang lebih objektif gitu. Nah, kenapa tidak? Kalau kita baca di penjelasan dari orang-orang yang mendukung Prabowo sekarang, bahwa yang terlibat di dalam penculikan aktivis itu adalah tim Mawar, dan Prabowo itu tidak terlibat sama sekali. Dan Prabowo kemudian mengambil alih karena anak buahnya itu melakukan dan kemudian dihukum, dan Prabowo mengatakan dia sebagai komandan bertanggung jawab. Tapi ini sebetulnya menyederhanakan persoalannya gitu. Karena apa yang dihasilkan pada saat itu bukanlah seperti itu. Prabowo tidak mengambil alih tanggung jawab dari anak buahnya. Karena waktu itu yang dipersoalkan juga adalah masalah BKO. Siapa yang memerintahkan? Itu yang dipersoalkan di dalam Dewan Kehormatan pada saat itu ketika memeriksa Prabowo. Persoalan BKO. BKO artinya siapa yang mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan penculikan itu. Dan ketika itu di dalam wawancara dengan majalah Detak dan lain-lain, itu Prabowo itu mengakui menerima daftar 28 orang. Ada 28 orang daftar yang tokoh ataupun mahasiswa yang dianggap tanda petik ya berbahaya itu. Nah, ketika ditanya oleh wartawan, apakah daftar itu diserahkan oleh Soeharto gitu. Nah, Prabowo secara jelas mengatakan itu pertanyaan yang sulit gitu. Jadi jawaban Prabowo, kalau dia tidak, bukan Soeharto yang menyerahkan kepada dia akan mengatakan tidak gitu. Tapi dia tidak menjawab tidak dan juga tidak menjawab iya, tapi mengatakan itu pertanyaan yang sulit. Jadi lagi-lagi dari berbagai sumber ini, ya kita tidak memutuskan bahwa Prabowo itu dalam kerusuhan Mei 68 dan lain-lain, tapi dari berbagai cerita, dari berbagai sumber ini kita bisa melihat karakter atau sikap atau kepemimpinan seseorang gitu. Itu yang menurut hemat saya
sangat penting untuk masyarakat. Jadi bukanlah sampai kepada satu titik bahwa tadi mengatakan dia terlibat atau tidak. Nah, justru karena itu perlu pengadilan HAM berat itu dilakukan untuk membuktikan bahwa dia terlibat atau tidak gitu. Jadi dan ini kan yang tidak terjadi gitu.